Selamat siang Pak. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada, Pak. Saya sepertinya melihat Bapak agak murung gitu, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa kita bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini. Oh, tidak apa-apa, Pak. Tidak. Nah, jadi boleh ya Pak kita cerita sebentar. Hari ini saya dapat teguran Pak dari kepala sekolah. Ya, boleh. Benar ya Pak ya? Apakah Bapak lagi istirahat nih? Tidak ada kegiatan, boleh kita ngobrol sebentar? Oh, boleh, Pak. Kebetulan kita lagi istirahat. Jadi kita punya waktu sebanyak 20 menit. Kita bisa memanfaatkan waktu ini nanti, Pak. Apa sebenarnya tujuan Bapak ingin mengobrol dengan saya? Coba ceritakan, Pak, apa masalah yang Bapak rasakan? Ya mungkin Bapak ingat atau tidak ya Pak, begini beberapa hari lalu kan Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih ya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Pak? Eh gitu loh Pak, pengawasnya mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik, kalau boleh tahu seperti apa ini, Pak? Eh Beliau seperti keberatan Pak waktu saya mengajar. Kenapa? Karena saya nggak pakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya kan saya udah sampaikan kepada Bapak pengawas kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Ya bisa aja sih dari buku-buku referensi perpustakaan. Yang penting kan referensi pembelajaran saya itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Ya Pak. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya itu Pak, seperti yang saya ceritakan tadi kan, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari perpustakaan, atau juga mungkin saya mengajak murid-murid itu untuk menonton video, lalu saya tayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks juga? Sebenarnya saya menggunakannya Pak, cuman gini ya Pak, sumber belajar yang saya gunakan itu kan saya ingin yang memang memudahkan siswa. Nah, jadi sehingga siswa itu termotivasi dan juga otomatis media yang saya pakai itu kan Pak untuk tetap mengacu juga pada kurikulum. Oh, sebenarnya Pak itu sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Sepertinya yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda kan Pak? Dan belajarnya juga pasti berbeda-beda. Ya, iya, betul Pak, betul Pak. Ya, cuman kenapa juga saya nggak kepikiran ke sana ya Pak? Karena selama ini kan ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal Pak. Oh, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Ya, saya pikir sih ada benarnya juga itu Pak. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Terus terang ya Pak, beberapa hari ini ya saya merasa kurang nyaman ya. Kenapa juga karena ini menjadi hal yang membuat saya resah ya, dan di rumah kepikiran terus. Nah dengan masalah ini sehingga pekerjaan lain-lain juga Pak itu jadi terbengkalai gitu Pak. Oh, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya sebenarnya gitu Pak, yang membuat saya resah itu kan dan tidak nyaman karena Bapak pengawas tadi itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nah saya takut nanti kan Pak akan jadi masalah di kemudian hari. Oh gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu kan? Iya. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga itu bisa membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah kita. Iya Pak. Nah, tapi gini Pak ya, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah ya Pak atau tidak? Nah, kalau menurut saya, untuk masa ini Bapak wajib merefleksikan dan mempersiapkan diri dulu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harusnya menjelaskan masalah ini kepada Bapak Kepala. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal positif. sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Pak.
Ya Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak nanti ke depan? Pertama gini ya Pak, saya sebenarnya nanti menemui beliau, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau nanti akan memberikan solusi, nah gitu Pak. Terus, lalu apakah ada hal lain yang akan kita lakukan? Hal lain, mungkin ke depan saya akan menemui Bapak Pengawas juga dong. Lalu saya akan meminta maaf kepada beliau ya terkait dengan proses belajar tadi Pak. Kedepannya juga nanti saya akan menggunakan buku teks pelajaran. Kemudian saya meminta juga saran kepada Bapak Pengawas bagaimana ya menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh gitu Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya nanti akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Nah, walaupun nanti ada juga sumber belajar lain yang seperti kemarin saya pergunakan dan saya terapkan. Mengapa? Karena juga siswa-siswa sudah merasa nyaman ya Pak dengan cara tersebut. Nah, benar sekali Pak. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat. Ya. Saya setuju dengan ide itu Pak. Ya, syukurlah Pak. Sekarang juga saya udah jadi lega. Kenapa? Karena saya jujur ya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kalau hal ini sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi saya agak khawatir takutnya ke depan ada apa-apa gitu Pak. Oh, syukurlah Pak kalau misalnya Bapak sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak ingin lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya ini nanti akan berupaya mencari materi tentu akan yang tetap mengacu pada kurikulum ya Pak. Nah, kemudian juga saya patuhi peraturan yang ada ya, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks sebagai sumber utama dalam pembelajaran gitu Pak. Oh gitu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut nanti? Dukungan udah Iya. pasti saya butuhkan sih Pak. Nah, ini juga kan masih dalam dalam benak saya. Mungkin saya akan mencoba nanti berkomunikasi dulu dengan teman-teman guru ya, terutama yang serumpun mata pelajarannya dengan saya Pak, biar lebih mudah. Jadi kami bisa itu nanti saling mengingatkan Pak satu sama lain. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dengan Bapak, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa takut atau tidak nyaman gitu Pak. Ya, amin Pak, amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Ya, sekarang jadi merasa lega lah gitu Pak, merasa plong. Jadi semoga nanti kita ada guru-guru juga yang bisa membantu dan memberikan teladan dan contoh yang baik untuk murid-murid kita, Pak. Amin Pak, sama-sama Pak ya. Iya Pak, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Salam sehat dan bahagia. Iya Pak, terima kasih. Baik, Bapak Coach dan Bapak Coaching ya Pak. Jadi ada beberapa catatan yang sudah saya catat di sini berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan ini. Jadi di percakapan kita tadi itu topik dan tujuan yang kita bicarakan ini adalah yang mana coach atau guru dapat mendapat teguran dari pengawas saat supervisi. Betul Pak. Jadi kenapa dia ditegur? Karena dia menggunakan sumber belajar lain di luar dari buku teks pelajaran. Kemudian di percakapan tadi saya lihat ada poin-poin penting dalam percakapan, yaitu bagaimana proses belajar ini berjalan dengan baik dengan menggunakan variasi belajar termasuk buku teks. Iya, Pak. Bagaimana juga hubungan komunikasi kepada pengawas. Iya, Pak. Seterusnya poin pentingnya lagi itu tindak lanjut untuk implementasi buku teks. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwa buku teks utama itu wajib digunakan dalam kelas dan kita juga harus berkomitmen nanti untuk melaksanakannya dalam kelas. Seterusnya coach tadi dia butuh dukungan juga ya. Dia butuh dukungan dari teman sejawat untuk menyelesaikan masalahnya nih. Teman sejawat serumpun dengan mata pelajarannya.
Iya, Nah, itu ya. biar lebih mudah Pak. Biar lebih mudah. Jadi kemudian komitmen. Ini tadi ada masalah, terus rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah itu, Koci akan menemui pengawas Ya. untuk meminta maaf karena tadi Iya, ada masalah. Ya. Kemudian dia akan meminta saran dari kepala sekolah tadi. Iya. Terus sebelum dia juga akan meminta saran kepada pengawas kembali bagaimana biar proses pembelajaran dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Iya. Kemudian tindak lanjut selanjutnya, si Koci akan menggunakan buku teks pada saat mengajar. Iya Pak, betul sekali. Nah, kesimpulan dari pembicaraan kita ini yaitu Koci akan meminta maaf kepada pengawas. Kemudian dia meminta saran kembali kepada pengawas biar pembelajaran dalam kelas itu dapat menggunakan buku teks utama di luar dari teks buku pendamping tadi. Iya. Jadi si Koci harus menggunakan sumber utama belajar, yaitu buku teksnya. Kemudian pertemuan berikutnya nanti setelah Koci menemui pengawas dan memperbaiki komunikasi, maka selanjutnya adalah memperbaiki pembelajaran dalam kelas ya dengan menggunakan teks pembelajaran tadi. Nah, setelah itu Bapak Coach dan Koci boleh mengadakan pertemuan untuk pembicaraan lain yang terkait pengembangan pembelajaran selanjutnya. Nah, baik Bapak Koci dan Coach, terima kasih untuk sudah melaksanakan percakapan tentang Coach ini, dan semua proses sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada Pak. Kenapa Pak? Saya lihat Bapak murung, tidak bersemangat seperti biasanya hari ini. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa Pak. Boleh saya bercerita sebentar? Ya. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, boleh Pak. Boleh. Apakah Bapak lagi istirahat? Tidak ada kegiatan lain? Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh Pak. Kebetulan kita ini lagi istirahat. Jadi kita punya waktu 20 menit. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk ngobrol sebentar. Apa sebenarnya tujuan Bapak ingin ngobrol kepada saya? Coba ceritakan apa masalah Bapak. Bapak ingat waktu itu atau tidak? Beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar yang bagaimana ini Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik begitu? Kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar. Waktu saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar?
Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum ini, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Bapak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda dan belajarnya juga berbeda-beda. Betul juga sih, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas itu kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teksnya juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain jadi agak terbengkalai gara-gara ini, Pak. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya, yang membuat saya resah dan tidak nyaman, karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan ini Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas sangat tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harusnya sudah siap menjelaskan masalah yang sudah terjadi ini, dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal yang positif untuk menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan, yang sudah saya sampaikan ini Pak, apa rencana Bapak ke depan? Jadi rencana saya Pak, saya berniat ya menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi kali. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak? Iya Pak, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik sebenarnya Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Pak. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega loh Pak. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Nah, syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku tersebut. Lalu dukungan apa yang akan Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Nah itu dia Pak, saya juga masih kepikiran ke sana. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Pak. Nah, itu ide yang bagus loh Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja sesuai dengan suasana hati yang bagus, yang tenang,
tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ke depan. Amin Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya ya Pak. Salam sehat dan bahagia. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak berdua, Bapak Coach dan juga Pak Koci. Kita sudah melaksanakan kegiatan coaching pada saat ini. Di sini saya bisa menarik beberapa hal dari percakapan singkat antara Bapak berdua. Ini untuk Pak Coach ya. Ya Pak. Ini tadi di sana ada topik dan tujuan percakapan di sana bahwa Bapak Koci ini dia mendapat teguran dari pengawas yang mana pada saat supervisi Bapak Koci ini tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Itulah yang menjadi pembicaraannya, tujuan pembicaraan tadi. Lalu nanti ke depan ada solusi. Nah, dan poin-poin penting dalam percakapan ini yang sudah saya amati, bagaimana proses belajar yang baik dengan menggunakan variasi sumber belajar. Nah, termasuk buku teks. Nah, kemudian poin-poinnya lagi tadi adalah bagaimana hubungan antara Pak Coach ini dengan pengawas supaya terjadi komunikasi yang baik lagi. Nah, dan tindak lanjutnya yaitu menggunakan buku teks sebagai sumber utama dan dia berkomitmen untuk itu. Jadi ke depan nanti akan terjadi pembelajaran yang sumbernya bervariasi tapi tidak terlepas dari buku teks sebagai sumber utama. Nah, Pak Koci butuh dukungan. Ya, dukungan yang dia butuhkan adalah dari rekan sejawat secara khusus dan serumpun mata pelajaran. Ini kalau saya garis bawahi tadi sepertinya ini supaya lebih mempermudah dengan guru-guru yang satu rumpun sehingga nanti dapat saling mengingatkan terkait dengan sumber belajar yang akan digunakan sehingga lebih bervariasi dan tetap yang utama tadi yaitu tetap menggunakan buku teks pelajaran. Nah, namun di sini ada juga nanti tindak lanjut dari Bapak Coach ini yang mana dia nanti pertama dulu minta saran kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian setelah dari Bapak Kepala Sekolah lalu dia nanti akan menemui pengawas. Nah, mengapa? Untuk meminta maaf. Kenapa minta maaf? Untuk memperbaiki komunikasi supaya menjadi pulih kembali, normal kembali, lebih baik lagi dan kemudian nanti membahas tentang bagaimana proses penggunaan buku teks. Nah, kemudian nanti Bapak Coach ini nanti akan seterusnya mencoba setelah terjadi komunikasi baik, maka dia akan mengimplementasikan bagaimana penggunaan buku sumber belajar. Nah, ada beberapa kesimpulan yang sudah saya bisa tarik di sini yaitu langkah-langkahnya saya bisa ambil di sini. Pertama, Pak Coach ini nanti akan meminta maaf kepada Bapak pengawas, lalu meminta masukan dari pengawas, ya. Kemudian bagaimana dia bekerja sama juga nanti dengan guru mata pelajaran yang serumpun supaya bisa saling mengingatkan terkait dengan buku teks tadi sebagai sumber pembelajaran utama. Nah, di sini saya menyarankan untuk Bapak berdua, terutama untuk Bapak Coach nanti, setelah Bapak ini menemui nanti pengawas, memperbaiki komunikasi, kemudian melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran dalam proses belajar, yaitu menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar. Nah, setelah itu Bapak Coach dan Bapak Coach boleh lagi nanti melakukan atau mengadakan pertemuan untuk melakukan pembicaraan lain terkait pengembangan kompetensi berikutnya, terutama apa yang sudah kita sepakati bersama tadi oleh Pak Coach dan juga Bapak Coach. Baik. Itu saja Pak dari saya dan terima kasih atas kerjasama yang baik. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Apa Bapak punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Bapak ini agak murung, seperti kurang bersemangat. Ya, nggak seperti biasanya Pak. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa.
Boleh saya cerita sebentar, Pak? Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Oh ya, boleh Pak, silakan. Apakah Bapak nggak lagi istirahat ini? Tidak ada kegiatan? Boleh nggak kita ngobrol sebentar, Pak? Oh, boleh Pak, boleh ya. Kebetulan ini kan lagi istirahat, jadi kita ada waktu 20 menit gitu Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu ini. Gini ya Pak, apa sih sebenarnya tujuan Bapak ingin ngobrol dengan saya ya? Bisa nggak Bapak ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan sekarang? Baik, Pak. Bapak masih ingat nggak? Berapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di sekolah. Jadi dia masuk kelas, waktu supervisi saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Oh ya? Bagaimana bisa ya Pak? Terus apa ya kira-kira yang membuat Bapak itu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, Pak, sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius. Nggak serius ya? Tidak Iya, serius. Pak. Gimana ya Pak? Pengawas hanya mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar ya? Terus Iya. kira-kira proses mengajar yang gimana ya Pak? Apakah Bapak tidak atau kurang mampu mengelola kelas atau sampai dikritik? Boleh tahu ya Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, Pak. Saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana sih tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan buku dari sumber lain, Pak. Bisa dari buku referensi yang saya ambil dari perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, jadi kalau begitu saya tanya Bapak dulu deh. Nah, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Baik, Pak, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Saya juga mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Pak. Jadi mengapa tidak menggunakan buku teks ya Pak? Menurut saya sumber belajar yang digunakan ini sudah sangat memudahkan siswa, Pak. Siswa juga termotivasi dan ini masih mengacu pada kurikulum. Ya, gini ya Pak. Sebenarnya sudah sangat bagus Pak. Lalu gini Pak, bagaimana sih hasilnya saat Bapak itu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Kan seperti yang kita ketahui bahwa karakter murid ini kan Pak bervariasi, berbeda-beda, dan cara belajarnya pun juga pasti berbeda. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ya ke sana kemarin? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal gitu. Itulah Pak. Nah, itulah sebenarnya pentingnya adanya penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Ya mungkin harapan dari pengawas pada saat dia melakukan supervisi yaitu Bapak itu bisa menggunakan buku itu juga sebagai sumber belajar gitu Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Nah ini setelah Bapak bercerita dulu deh. Nah kira-kira gimana ya perasaan Bapak sekarang? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, terganggu, saya menjadi resah. Dan di rumah juga saya kepikiran terus dengan masalah ini. Dan akibatnya pekerjaan saya yang lain terbengkalai Pak. Jadi terbengkalai. Nah gitu Pak ya. Jadi sekarang gini Pak, apa ya yang membuat Bapak itu merasa nggak nyaman selama ini? Sebetulnya Pak, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah ini ke depan. Gitu Pak. Sama kepala sekolah ya. Jadi gini, jika saya dapat menyampaikan atau menyimpulkan juga ini Pak ya, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa sih yang membuat Bapak itu tidak merasa nyaman saat dilakukan supervisi? Nah ini kan Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, ya kan Pak? Nah, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung atau mungkin nggak enakan. Lalu hal tersebut dia sampaikan kepada kepala sekolah, gitu Pak ya? Iya ya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya ya gini Pak, untuk masalah ini
Bapak bisa refleksi diri deh, dan bagusnya sih Bapak mempersiapkan diri. Nah, nanti pun ke depan jika ditegur oleh Bapak kepala sekolah, di mana Bapak itu harus mampu juga menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, biar lebih terbuka dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan pasti saya yakin Bapak kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga itu nanti akan justru menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, ya Pak, pasti itu Pak ya. Nah, gini Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa yang menjadi rencana Bapak ke depan? Menurut saya Pak, saya ada niat ini untuk menemui beliau. Saya membicarakan hal itu nanti kepada beliau kan. Mungkin beliau nanti akan memberikan solusi juga. Iya, betul Pak. Nah, kira-kira apa hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya juga nanti akan menemui Pak Pengawas Pak. Dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian saya minta maaf itu terkait proses belajar mengajar Pak yang kemarin kejadian itu. Kedepannya juga saya akan mencoba memakai buku teks dan meminta saran kepada pengawas agar saya tahu bagaimana proses menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Pak. Nah, gitu. Jadi bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak nanti ke depannya ini? Kira-kira gimana? Setelah ini Pak, saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar utama, walaupun nanti ada sumber belajar yang lain yang saya terapkan karena juga siswa sudah agak nyaman dengan cara tersebut. Ya, berarti Bapak kombinasi juga ya. Iya. Nah, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali Pak, dan saya sangat setuju dengan ide itu Pak. Syukurlah Pak. Sekarang saya sudah merasa agak lega karena jujur saya takut mengambil langkah ini Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi agak khawatir, takutnya salah langkah nanti. Oke Pak, kita sangat bersyukur ini Pak ya. Saya pribadi juga sangat bersyukur Bapak sudah bisa merasa lega. Nah gini, seterusnya Pak ya, dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, kan Bapak udah cerita, udah merencanakan, dan pasti Bapak punya komitmen ya. Kira-kira Pak, apa komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ya termasuk juga aturan dari Bapak Pengawas kemarin tentang penggunaan buku teks belajar. Ya, sip, mantap Pak. Kalau gitu saya udah setuju banget. Nah, tentu di sini kan Pak, Bapak pasti butuh dukungan deh. Nah, dukungan apa sih yang Bapak butuhkan supaya bisa menjalankan dan berkomitmen pada apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Itu juga masih dalam pemikiran saya loh Pak. Mungkin nanti saya akan bercoba berkomunikasi dengan teman guru yang satu rumpun dengan mata pelajaran saya. Kami juga bisa nanti saling mengingatkan gitu Pak. Oh ya, bisa saling mengingatkan. Tapi dengan rekan guru yang serumpun mata pelajarannya. Menurut saya sih itu bisa lebih bagus juga Pak. Ya, justru lebih mudah ya. Nah, semoga nanti Pak ini dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak juga dapat bekerja sama dengan suasana hati yang udah tenang ya, tanpa ada lagi dihantui oleh rasa tidak nyaman seperti tadi. Amin Pak. Terima kasih banyak loh Pak. Saya sudah mengganggu Bapak dan Bapak juga sudah memberikan waktu untuk mendengar keluh kesah saya. Saya sekarang sedikit agak lega nih. Ya, Semoga nanti ke depan kita menjadi guru-guru yang menjadi teladan bagi guru lain dan terlebih juga untuk siswa kita Pak. iya Pak. Amin Pak, sama-sama Pak. Baik Pak, terima kasih waktunya. Ya. Salam sehat dan bahagia Pak. Iya, salam sehat dan bahagia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sama-sama. Nah, baik Pak Coach, Ya. Pak Coach, Ya Pak. dari coaching yang sudah Bapak lakukan, ya, saya bisa mengambil suatu topik dari tujuan percakapan Bapak dari coach dan Pak coaching adalah coaching mendapat teguran ya Pak, mendapat teguran dari pengawas saat supervisi karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Ya. Nah, jadi yang menjadi poin-poin penting dalam percakapan Bapak dan Pak Coach juga adalah bagaimana proses belajar yang baik dengan menggunakan variasi sumber belajar termasuk buku teks. Kemudian bagaimana hubungan komunikasi kepada pengawas, kemudian bagaimana tindak lanjut nanti ini untuk mengimplementasikan
buku teks ini sebagai sumber utama dan berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut nantinya ke depan. Ya. Itu adalah salah satu poin penting. Kemudian yang menjadi dukungan dari coaching Pak adalah teman sejawat yang seluruh mata pelajarannya, sehingga dapat saling mengingatkan terkait penggunaan sumber pelajaran yang sangat bervariasi ke depan. Ya, tidak betul Pak. Nah, jadi komitmen yang perlu dilakukan si coach dari coaching yang sudah Pak lakukan adalah Bapak coach ini wajib menemui guru pengawas atau pengawas sekolah kita untuk meminta maaf Ya. terkait proses belajar dengan menggunakan buku teks. Kemudian Bapak meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, kemudian Bapak akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Nah, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita itu, pembicaraan antara coach dan coach adalah coach wajib meminta maaf dan menerima saran masukan dari pengawas, kemudian bekerja sama antar guru mata pelajaran. Ya, yang suruh pun untuk saling mengingatkan. Ya, jadi wajib Bapak coach menggunakan juga buku teks sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Nah, jadi tanggal pertemuan terakhir atau pertemuan berikutnya, jadi setelah nanti ini pengadalan coaching, jadi Bapak wajib menemui pengawas ya, Iya Pak. menemui pengawas dan memperbaiki komunikasi, kemudian melakukan perbaikan terhadap sumber belajarnya, Baik, yaitu menggunakan buku teks, kemudian buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian Pak Coach juga ya, dan Coach boleh mengadakan pertemuan untuk pembicaraan selanjutnya terkait dengan pengembangan pembelajaran kita. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dalam proses coaching ini. Terima kasih banyak atas waktu Bapak dalam melaksanakan coaching sekarang ini. Demikian, selamat siang.